Shalom, salam damai bagi kita semua. Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendengar kata Pentakosta, apa yang kita pikirkan? Pentakosta artinya adalah hari ke-50. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? 2000 tahun yang lalu, murid-murid berkumpul di Yerusalem. Mereka menanti-nantikan janji yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus akan menurunkan Roh Kudus, disebutkan penolong yang lain, untuk menyertai murid-murid di dalam mereka melanjutkan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa, puji Tuhan, haleluya, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Setelah turunnya Roh Kudus, apa yang terjadi dengan murid-murid? Mereka mendapat kekuatan rohani untuk mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan, mendirikan gereja-gereja. Dan setelah itu, ketika Petrus berkhotbah setelah hari Pentakosta, 3000 orang bertobat dan dibaptis menjadi murid Kristus. Dan hari ini, menurut data, di Indonesia sendiri ada sekitar 60.000 lebih gereja tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tentu ini adalah sebuah data yang luar biasa. Bila kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang beragama Kristen, ada sekitar 20-30 juta orang-orang Kristen. Ini semua terjadi karena peristiwa Pentakosta. Murid-murid mendapatkan kekuatan iman, kekuatan rohani dari Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan mereka mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita akan merenungkan bersama-sama bagian dari Alkitab yang berbicara tentang Roh Kudus. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Diberkatilah kita yang mendengar dan percaya
lalu melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta ini, kita akan mengingat dan mengenang dua peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya yang menjadi sebuah momentum terkuat, momentum paling penting dalam kehidupan semua orang percaya. Dua peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah ketika seseorang lahir baru. Secara rohani, ia lahir baru. Apa itu lahir baru? Nanti kita bersama-sama akan merenungkannya. Dan yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan pada saat seseorang mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ya, dua hal ini yang akan kita bersama-sama renungkan pada hari Pentakosta ini. Judul renungan kita pada saat ini adalah Terimalah Roh Kudus. Dengan kita mengambil poin atau ayat yang perlu kita sama-sama perhatikan pada ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan Yesus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak, Ibu, dan saudara, ungkapan kata "terimalah Roh Kudus" ini berarti bahwa Roh Kudus sudah masuk dan mulai hidup di dalam para murid. Ya, ketika Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus dan para murid menerima, itu berarti para murid sudah kepenuhan Roh Kudus, mereka menerima Roh Kudus, dan mulai saat itu mereka hidup dengan Roh Kudus. Peristiwa ini mendahului sebagai permulaan peristiwa selanjutnya, yaitu pada hari Pentakosta, ketika murid-murid menerima curahan Roh Kudus dari surga bersama orang-orang di Yerusalem. Nah, apa perbedaan dua Roh Kudus ini? Apa perbedaan dua karya Roh Kudus ini? Inilah yang bersama-sama akan kita renungkan. Karya Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus adalah terjadi ketika Tuhan Yesus baru saja bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di sebuah ruangan, seperti yang tadi kita baca dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 23 itu. Pada saat itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid dengan menghembuskan Roh Kudus dari nafasnya. Pemberian Roh Kudus oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini adalah sebuah tanda kehadiran Roh Kudus yang memperbarui hidup para murid dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru dalam Kristus yang sudah bangkit. Kata menghembuskan yang dituliskan di dalam Injil Yohanes ini pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini, kata menghembuskan sama dengan kata menghembuskan ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, Adam menjadi makhluk yang hidup, menjadi ciptaan yang baru, hidupnya baru dari yang dulunya benda mati. Setelah dihembuskan nafas kehidupan, Adam menjadi ciptaan yang baru. Demikian pula saat murid-murid mendapatkan Roh Kudus dari hembusan nafas Tuhan Yesus Kristus, murid-murid menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru maksudnya seperti apa? Bahwa
hidup daripada murid-murid dibaharui. Hidup yang lama, hidup yang penuh dengan dosa, beralih ke hidup yang baru di dalam ketaatan kepada Kristus, kebangkitan Kristus. Ya, kita tahu Bapak Ibu, sebelum kebangkitan Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus menghadapi sebuah penderitaan, kita tahu Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kemudian Injil juga menyebutkan bagaimana murid-murid lari di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus ditangkap. Lari di sini bukan hanya berarti sekedar menghindar, tetapi mereka benar-benar ketakutan, takut ditangkap. Jangan-jangan aku juga ditangkap kalau terus mengikuti Kristus. Nah, jadi peristiwa ini, Injil menuliskan ini, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa murid-murid sebelum kebangkitan Tuhan, sebelum peristiwa Paskah, iman mereka masih mudah berubah. Ketika Tuhan mengembuskan nafas, mengembuskan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada murid-murid dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Murid-murid menjadi ciptaan yang baru, hidupnya dibaharui. Yang dahulunya takut untuk mengikuti Kristus, sekarang ia berani menjadi pengikut Kristus, mau taat 100% kepada Kristus. Inilah karya Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan murid-murid ketika Tuhan menguduskan Roh Kudus kepada murid-murid. Karya Roh Kudus yang kedua adalah yang terjadi pada hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka menantikan janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, dan itu terjadi. Roh Kudus dicurahkan, murid-murid menjadi kuat secara iman, rohaninya kuat, dan mereka mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ya, inilah 2 peristiwa Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid. Menerima Roh Kudus dari Tuhan dan dibaharui hidup mereka. Dan yang kedua, menerima Roh Kudus dari Tuhan untuk memperoleh kekuatan rohani mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan dimanapun mereka diutus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua karya Roh Kudus yang terjadi pada murid-murid juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita semua orang Kristen. Karya pertama Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Pada saat apa? Yaitu pada saat kita mengakui, kita menyesali dosa-dosa kita. Kemudian kita melakukan pertobatan di dalam Kristus. Kita melakukan kasih setelah kita mengerti bahwa kita telah melakukan banyak dosa, menyesalinya. Kita kemudian beriman, ya, Yesuslah juru selamatku, Tuhanku. Aku menerimanya dengan sepenuh hati. Itulah karya Roh Kudus pertama. Ketika kita mengalami kelahiran baru. Bapak Ibu, kita semua harus mengalami kelahiran baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus. Yaitu ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan pelanggaran, bukan hanya menyakiti hati Tuhan, tapi menyakiti juga hati orang-orang di sekitar kita. Dahulunya kita menyukai perbuatan dosa, misalkan seperti judi, perzinahan, mabuk-mabukan, dan banyak dosa-dosa yang lain, pencurian, menipu, berbohong, menyakiti hati orang lain.
hati yang penuh dengan amarah, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak-anak kita, kekerasan kata-kata, dan masih banyak lagi. Kemudian juga kita mengalami kehidupan lama yang penuh dan jauh dari takut akan Tuhan. Kita tidak merasa melakukan banyak dosa. Kita seperti menikmati kehidupan kita yang lama, pekerjaan kita yang jauh dari kata-kata pekerjaan yang baik. Kita melakukan pekerjaan yang dianggap dunia itu baik, tetapi ternyata itu melanggar. Kita suka melakukan hal itu. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan ketika murid-murid menerima Roh Kudus yang pertama, mereka sebenarnya sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika peristiwa penangkapan Tuhan, mereka berubah. Inilah ketakutan mereka. Kita pun juga bisa, Bapak Ibu. Kita yang dilahirkan dari keluarga Kristen, kita dari lahir, dari kecil menjadi seorang yang Kristen. Tetapi kita bisa saja belum mengalami kelahiran baru. Karena apa? Kita hanya sebagai Kristen di dalam kartu tanda pengenal penduduk kita saja. Ya, KTP kita Kristen. Orang mengetahui kita Kristen. Tapi kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah melakukan kegiatan di dalam gereja. Hari Minggu kita pergi entah kemana. Kita berlibur. Bahkan hari ini, beberapa di antara kita memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mereka tidak melakukan ibadah di rumah-rumah. Inilah contoh pribadi-pribadi yang belum lahir baru, belum sepenuhnya sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati Tuhan, bahwa apa yang mereka lakukan itu penuh dengan dosa. Ya, banyak orang Kristen yang masih korupsi, banyak orang Kristen yang masih berjudi, banyak orang Kristen yang masih mabuk-mabukan, banyak orang Kristen yang masih berzina, banyak orang Kristen yang masih melakukan dosa-dosa di dunia ini. Bapak Ibu, dengan kelahiran baru, kita harus melihat hal itu semua sebagai sampah dan meninggalkan itu di belakang, dan kita menghadap ke depan. Hanya di dalam Kristus hidup kita diselamatkan. Ketika saya, Bapak Ibu, kamu semua menerima Kristus, dilahirkan baru, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Itulah karya Roh Kudus yang pertama. Karya Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus untuk memperoleh kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, baptisan dalam Roh Kudus, setiap orang dibaptis. Ya, setiap gereja mewajibkan seseorang yang sudah dewasa untuk dibaptis. Saat itulah ada baptisan roh. Orang menerima Kristus, menerima Roh Kudus dalam kehidupan dia. Apa yang menjadi pesan dalam baptisan Roh Kudus itu adalah kita diberikan kekuatan rohani, kekuatan iman untuk mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan ke dalam kehidupan ini. Kepada siapa saja? Ya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita di kerjaan, kepada teman-teman kita di sekolah, dimanapun kita berada. Itulah pesan dari Roh Kudus yang Tuhan curahkan ketika kita dibaptis. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dua peristiwa ini adalah dua hal yang penting. Bagaimana karya Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita. Ya, karya Roh Kudus masih banyak lagi dalam kehidupan kita, bukan hanya dua hal ini. Roh Kudus yang memampukan kita beribadah pada hari ini, Roh Kudus yang memampukan kita dalam kehidupan kita bekerja, Roh Kudus yang menguatkan iman kita, Roh Kudus yang memampukan kita berdoa. Banyak karya Roh Kudus. Tapi dua hal ini adalah dua hal yang penting dalam hidup kita. Itu ketika kita menerima Roh Kudus dan kita lahir baru, dan kedua ketika kita menerima Roh Kudus dalam baptisan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari Pentakosta ini, marilah kita mengingat dua peristiwa penting dalam hidup kita ini. Bahwa kita sudah dilahirkan di dalam Kristus. Seharusnya ini memberikan kita semangat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita sudah mengaku bahwa aku sudah lahir baru, maka kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Di hari Pentakosta ini mari kita mengingat kembali hal itu. Dan yang kedua, ketika kita mengaku sudah dibaptis di dalam Roh Kudus, marilah kita tidak takut lagi, jangan getar untuk bersaksi kepada dunia. Rasul Petrus sudah memberikan contoh ketika setelah dia mendapat Roh Kudus dalam hari Pentakosta, ia berkhotbah dan 3.000 orang dibaptis, bertobat. Kita masih bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Bila saat ini dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, tadi saya katakan di awal, penduduk yang beragama Kristen sekitar 20-30 juta, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Mari sebagai murid Kristus kita mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, murid-murid mendapat curahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dimulailah pergerakan gereja ke seluruh dunia, sampai di Ambarawa, sampai di Indonesia, dan kita menerima Kristus. Kita diselamatkan di dalam Kristus. Itulah salah satu mengapa kita harus mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Selamat melayani di dalam Kerajaan Tuhan. Selamat mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.